Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up,
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bandar, Bapak Kasito, serta perangkat. Yang kami hormati perwakilan dari DPD Desa Bandar. Yang kami hormati kantor KPM serta perwakilan dari KPM. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan waktu. Insya Allah rencananya kita akan mengadakan sosialisasi indeks desa membangun yang akan disampaikan oleh BPK dari Malaysia. Selanjutnya salam surah kepada BPK Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang kami hormati pula Sambil Muslim beserta tim PRC. Selanjutnya untuk acara yang pertama yaitu pembukaan acara sosialisasi ini baru adalah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya sambutan dengan rekaman dari Kepala Desa Bandar kepada Bapak Kasito waktu dan bupati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Tabing Desa dan tim PRD yang saya hormati, perwakilan DPD Pak Dari yang saya hormati, tim dari KPM di Desa Bandar yang diwakili oleh Pak Siru, Sekdes dan para rekan-rekan Kepala Desa dan KPM yang KPM yang pertama mereka puji dan puja syukur kita dan bersama bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang bahagia karena baru makan siang, tapi mau ngantuk juga tinggal pesan kopi. Mudah-mudahan acara ini yang dimotori oleh kami bisa lancar dalam rangka untuk meningkatkan sebagai kesejahteraan bersama. Yang kedua, salam dan salam syukuran dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran untuk sekalian untuk menjadi pimpin Tabing. Mudah-mudahan Tabing ini akan selalu sukses. Namun sebelum acara ini kami akan menyampaikan sedikit pesan dari Pak Camat yang tadi diadakan rapat koordinasi di rumah. Yang pertama, dana desa. Dana desa untuk pencairan semester 2 harus mencapai 60% ya. Penyerapannya itu. Pangkat baru mencapai berapa kata? 25%. Ya, 25% pangkat. Yang tertinggi Kidul 60%. Belum Pak, 59. Ya, berbagi. Oh, kita udah motivasi di mana? Apa ya? Ya, jadi pangkatnya nomor lorone apa sekolahnya dari Kidul. Kidul SDM kira bagus pangkatnya, karena S1-nya banyak di mana. Yang kedua perlu kami sampaikan berkaitan dengan perubahan revisi Undang-Undang Desa yang telah ditangani tahun 2005. Itu menyangkut yang utama sekali ini yang akan dirasakan pasca, yaitu P3B. P3B dari pro dan kontra. Kalau dari tim sosial Permades itu supaya jalan domain. Tapi kita mengingatkan kalau jalan mengkonsolidasi luar desa, apa digugat apa domain. Kenapa?
peluang Pandak untuk hanya Pandak tok bisa. Kenapa? Warga desa ini kan peluang kita. Alhamdulillah. Dengan nanti orang peluang luar ini cukup Mas Widi kalau Mas Andri Basik sekarang apa-apa. Dan sekarang sudah punya KTP Pandak gitu. Nah, ini Bukan orang luar lagi. untuk kita sampaikan sehingga mudah-mudahan nanti bisa seperti itu. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga tadi Mbak Riri juga menyampaikan apa ini Resti apa meninggal Ibu hamil Resti. resiko tinggi. Resiko tinggi. Batu Resti itu sudah masuk kategori ya dari Pak Sahabat pesan supaya ini dilaporkan dan diperhatikan. Kemarin ada yang meninggal, iya karena terus sana sih babaran diri apa jadi dokumen gitu. Ya, iya itu. Jadi ini semua harus diperhatikan. Jadi ketika lawan mentak, supaya memang desa ini butuh miliki yang sampah ya. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Habis dimiliki. Jadi yang memiliki Alah. terus yang ini LPJ omongan Pak Sirun ini LPJ KPD tahun 2021 belum pada 2022 itu Pandak kalau Tenger 23 belum semua lagi sekarang Pak Sahabat menyampaikan ya mungkin ya LPJ KPD 2021 belum Pandak Rosali ya 22 Pandak Tenger 2023 belum ada semua. Ini berdasarkan apa dari Dinsos Permanen. Terus pendataan angka kerja Pandak sudah ya angka kerja benar ya sudah. Terus pengisian kuesioner pendataan kerja yang belum ada. Apa namanya? Kuesioner belum. Terus KTP bangunnya terbatas sehingga disampaikan dan data yang sudah tercetak ada Pajak. Terus dari Polsek Badar menyampaikan akan ada operasi mangkat supaya didukung itu tentang persiapan pilgub dan pilpres masing-masing desa supaya mengaktifkan siskam. Ya, pemilu ini penting. Dari KUA Banyumas juara 1 lomba MTQ. Itu GGW ya. Terus dari Puskesmas. Oke, ini dijelaskan ILP ya, ILP. Integrasi layanan primer. Jadi nanti posnya itu satu paket ya. Satu paket kalau digawe. Iya, satu paket ini. Namanya nanti desa ada satu yang namanya Puskesmas Pembangunan. Ya. Pokoknya deteksi sing kriya karo sing ora lebih enak. Terus berkaitan dengan masalah evaluasi dana desa ini kami minta kepada satu Pak Nono ini rayakan itu segera dilaksanakan karena itu kalau sudah dilaksanakan itu nanti akan lebih mudah dalam hal perjalanan yang kedua dan tidak ada permasalahan penurunan bahkan mungkin dari kenaikannya karena si paksa pakaiannya harus diinput dan dimasukkan di sama apa jadi ya itu jadi ini ingin usaha terus ya itu segera supaya bisa terdeteksi supaya nantinya akan bisa meningkat 1,1 miliar lagi tidak lebih gitu. Nah ini kegiatan yang tahun 2024 ini tadi saldo kasnya sih 550 juta berarti dana desanya urut terserah gitu. Hanya monggo bagi para yang punya kegiatan termasuk Limas kayak Mas Didi ya Limas, Mbak Imun, pangurus paling gede gue segera di awal bulan ini dilaksanakan mau misalnya kritik dari melaksanakan terus tadi malam tadi malam ada rapat antara BPD dengan pemerintah desa kami bilang itu HBPD memang minta keterangan pada pemerintah desa nah terkait dengan masalah
laporan tidak sesuai dengan rencana menurut BPD kan. Tapi menurut kami sudah rencana planningnya kalau gambarnya kalau pada sih bahkan lebih budget. Dan hal yang disoroti oleh Pak BPD itu adalah di tempatnya Pak Karmo ya, itu lah ya. Apa saja loh? Iya, tapi kan memang orang ada gambar dong, yang harus ngomong. Sebelum dirasa itu Pak Mono sama Mbak Nita itu sudah paparan. Itu yang digarap, sehingga pada saat itu orang nasi ngomong, ya udah digarap karena memang tidak ada gambarnya. Nah kalau memang dengan minta itu ya dispensasi dari kita minta pada menggorok, tapi mau kedua jadi orang ngomong, kan guru orang ngomong, orang nasi maringan loro, santo kalau boleh, sampai dalu jadi aspal seperti itu. Tapi dari mana banyak ada dulu, tapi sebenarnya anak apa buat? Karena saya bilang kegiatan yang aspirasi itu tidak total di kita, tapi ada yang mengendalikan, yaitu siapa ini dari ibu. Ya ini mudah-mudahan nanti pihak Mbak Nita kalau Pak perlu diimplementasi lagi di dising memang diizinkan untuk diaspal ya guys teman-teman. Terima kasih ya. Nah, terus berkaitan dengan masalah-masalah yang kaitannya dengan kuburan. Tadi malam sudah disepakati dibuat untuk renovasi kuburan, dibuat panitia. Ketuanya Mas Vito, terus penasihatnya Pak Farid, terus penanggung jawab Pak Kres. Seksi-seksi sekretarisnya Mas Andri, Dalani Ito, seksi pembangunan Pak Sirul CS, seksi spiritual yang penting. Seksi spiritual menolak ya desa menolak karena Pak Bukti kok domen masyarakatnya gara-gara kuburan di Tegoli bapaknya dulu campurnya dari ini pada larangnya bahaya, sehingga kami mengundang 5 ahli spiritual yaitu 1 Kiai Hamdi, Kiai Sodik, yang ketiga Pak Warna, Pak Rusito, dan Pak Irwan. Ini yang semuanya semedi, beberapa Pak Pendek belum mulai dibangun. Yang dibangun 1 penebangan Kipringin Pak Pendek, dan di sini. Kedua pembuatan makam kades pertama sama Pak Nano. Rasa kerja, ya. Itu kades pertama sih kalau pandang, tapi makamnya sih jadi lemah. Gitu. Tapi nanti cukup dibatasi kanan kiri, mukeng, sebagai prasasti rampung, karena sebagai tekil. Gitu. Kades pertama rasa kerja tahun 1 bulan 10 sampai 19. Kira-kira orang Pak, beliau yang memang sebagai orang yang turkah pandang pertama kan dari lain masa di zona belakang kita terus. Nah terus yang ketiga adalah pembuatan clear. Jadi umpama orang dibongkar itu apa? Yaitu untuk clear nor badosan, republik polisi, maka karena Islam termasuk ya. Nah, ada usulan lagi semua pohon keras yang ada di kuburan di depan. Nah, hasilnya bisa buat dukung pembangunan. Karena apa? Banyak makam sudah pecah, pada bolong karena apa? Kena boyon. Nah, di dalam makam itu kabeh harus. Nah, ini yang saya harapkan nanti pada waktu setelah ada rekomendasi dari ahli spiritual itu kita langsung pasangkan, dan sebenarnya adalah dana yang 5 juta dari Pak Sirun ya. Ditambah nanti penjualan lagi kayu keras. Ditambah nanti donatur dari yang lain. Kalau panitia berarti kan orang berbumaring desa, memang panitia masyarakat swadaya itu. Harapan kami monggo kepala pelanggan desa, teman-teman sekalian ikut mensosialisasikan supaya nanti ada bantuan-bantuan dari masuk di RT maupun warga desa yang peduli terhadap kemampuan. Cuma permasalahannya, monggo ngomong 5 kira di sini ya wis mandiri gitu. Karena kami tidak mau beresiko pada kesimpulan keyakinan tentang masalah keyakinan di luar Islam. Ini Islam maupun yang lain. Kita pernah diparani Kristen. Pak Presiden, kan berani bakai Pak warganya marilik ini atau lagi bangun nih. Tapi ya sama ngomong apa? Kades Pancasila. Kita membawa beberapa termasuk aliran batin nasional, kita mengambil bananya kades Islam. Dan mudah-mudahan dengan adanya 5 orang ini nanti akan menjawab daripada tantangan-tantangan orang-orang yang itu. Kenapa? Kami
Saya itu kami sampaikan, dan untuk EDM ini adalah penting sekali. Karena dengan kita melengkapi program ini, Desa Padang menjadi desa mandiri yang penerimaan dana desanya 60-40 ya Pak. Termasuk dengan IDM mandiri saya dikasih tiket ke Blora 2 hari sebagai narasumber. Terima kasih Pak Iman, dan monggo dilanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanya selanjutnya sosialisasi Indeks Membangun kepada Pak Imam Dinasti selaku Bupati Kecamatan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Padang Pak Rasito, yang saya hormati Anggota BPD Bali dan Haryanto, terima kasih atas kerampuhan pun. Yang saya hormati perangkat Desa Padang, insya Allah kita di tempat ini adalah penuh dengan barokah. Dan yang saya banggakan adalah saya para PLT di sini PLT baru Mas Kaswani tidak menutup rasa hormatnya ingin bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pemerintah desa Padang, dan tentunya terima kasih Mas Kaswito. Ini adalah keempat kalinya desa Padang itu menikmati untuk desa mandiri. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Kades sebagai serta perangkat desa, bahwa kegiatan ini sesuai dengan Permendes nomor 2 tahun 2016 tentang desa mandiri. Tapi ada sesuatu yang baru, karena masa transisi nanti tahun 2025 adalah kita menggunakan indeks desa, di mana indeks desa ini akan dipegang oleh Bappenas, gitu ya. Di mana datanya dari Bappenas itu mengambil data dari BPS dan dari Kemendes. Maka materi yang saya sampaikan di kopi Pak Kades saya laporkan, itu satu folder, di dalamnya ada batu latihan dalam angka, di mana batu latihan dalam angka itu menceritakan tentang 12 desa yang ada di Kabupaten dalam bentuk angka, dari mulai pemerintahan sampai dengan potensi desa. Jadi mohon itu menjadi data kita, karena ada beberapa di pendataan ini desa itu harus mengupdate, artinya datanya harus dinamis. Ada yang statis, ya luas wilayah gitu ya. Karena luas wilayah, saya sampaikan Pak Kades, itu menjadi indikator formula dasar untuk besarnya pengalokasian dana desa. Kan nggak mungkin kita kecuali pemerintah desa Padang itu membeli tanah di luar yang kita punya, itu bisa menambahkan bahwa desanya itu luasnya itu bertambah. Begitu saya mohon izin makanya untuk bisa berdiri mengenai indeks desa. Terima kasih. Ini adalah indeks desa dan indeks desa membangun. Untuk itu saya mohon Mas Eka bisa bantu untuk slide yang kedua. Oke, ini adalah indeks desa membangun program satu yang kita sepakati bersama bahwa ini adalah pekerjaan bareng-bareng gitu. Makanya ini karena ya 4 orang itu lembaga desa dan PD gitu ya. Satuan nggak boleh ada yang adalah formnya sama. Yang penting pesawat sama desanya sama pendamping nggak bisa. Ini adalah pekerjaan kita satu tim gitu ya. Berikutnya adalah untuk slide yang ketiga, introduksinya gitu ya, biar kita mengingat-ingat lagi bahwa apa sih itu indeks desa ataupun indeks desa membangun. Dan itu yang keempat. Nah, ini adalah indeks desa membangun, kita belajar kembali gitu ya. Indeks desa membangun itu indeks komposit ya, ada 3 indeks yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ekonomi, sosial, sama lingkungan. Orang itu kan bertanya gitu, kok Padang itu bisa jadi desa mandiri? Mandirinya dari mana sih? Apakah di indeks kompositnya ekonomi atau lingkungan atau sosial? Karena
ada 7 desa mandiri saya lihat itu berbeda-beda. Kalau yang di atas itu kuat dalam segi lingkungan gitu ya. Di bawah ada yang setengah-setengah, masih 30, ada yang 20 komposisinya. Kalau perempuan beda lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tipologi modal sosial. Kenapa desa itu menjadi mandiri? Jadi pernah dulu ada yang tanya, kok anak mandiri sih? Gak percaya lah gitu. Memang kalau nggak percaya terus pakai sama siapa gitu ya. Faktanya memang ada, indikatornya ada gitu ya. Coba kehadiran daripada BPS sudah juga, ada lagi poliklinik pertama. Memang itu nggak mempengaruhi. Terus perangkat desa, pendidikan S1-nya banyak, itu mempengaruhi indeks kompositnya. Jadi berbeda-beda, beda dengan desa Kebumen gitu. Gitu. Maka dari itu kita lihat indeks desa membangun itu mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah. Jadi intervensinya kan pas. Kenapa desa ini di desa mandiri kasih 60-40% dalam penyaluran? Karena memang itu intervensinya pemerintah supaya kan sering lah apa sih bedanya mandiri tidak mandiri? Saya pernah ditanya seperti itu. Tapi sering berjalan waktu, kami melakukan sesuatu komunikasi yang di bawah adalah yang berbeda. Ternyata ini lahir dari 60-40%, sehingga dalam pembangunannya itu harus lebih besar adanya partisipasi masyarakat. Kalau di dalam lembaga itu dibagi oleh BPD. Jadi BPD itu berbasis wilayah. Misalnya masalah itu satu wilayah itu satu. Dia harus memperjuangkan gitu ya. Karena tempat itu kan dipilih oleh perwilayah. Itu apa? Kita ngalah desa menuju ke tipologi dan model sosial. Nah, tipologinya desa ini apa? Gitu ya. Karena kemarin saya baca itu ya, kuesionernya dari BPS, ternyata desa Pandak itu masuk kategori lereng. Gitu. Mungkin kemarin dataran itu kan ini harus disinkron. Yang benar yang mana sih datanya? Gitu. Kemarin saya punya pada saat BPS datang, saya tahu Pak saya lihat misalnya itu lerengnya. Nah, makanya hal-hal semacam ini tipologinya harus jelas gitu ya. Jangan sampai ini masuknya daerah tipologinya sawah, tapi nanti orientasinya pembangunannya adalah konservasi, hutan lindung, nggak jadi gitu. Terus selanjutnya, nah ini adalah metode penghitungannya gitu ya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam metode penghitungan itu pengambil sampelnya itu nggak kayak survei yang kayak gitu yang politik itu ya persen ini. Jadi seluruh desa, seluruh komponen itu menjadi datanya desa. Karena apa? Kalau indeks desa membangun itu yang dipotret adalah pembangunan yang sifatnya mikro. Gitu. Tapi beda dengan FDSKL itu hanya evaluasi penjalanan pemerintah desa. Jadi yang dipotret ya tentang layanan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena kalau FDSKL nanti rekomendasinya adalah ada desa swasembada, swakarya. Kenapa desa Pandak itu harus kaumnya 3 itu sebetulnya dari evaluasi FDSKL. Tidak asal nggak lapor dulu masih mana dan dia itu dulu nggak seperti itu. Ada riwayatnya. Terus skor indikator itu bernilai 0 sampai 5 kalau kita mau bicara tentang nggak apa ya kita belajar tentang hasil analisa statistiknya di angka itu kita menggunakan analitik hierarki proses AHP. Jadi kalau kita kan ya tidak terus kalau ya 1 ya 0 tidaknya 0. Nah, itu sebetulnya pakai model AHP juga menjadi sebuah kesimpulan desa ini adalah desa mandiri. Terus perhitungan indeks ya, kalau kita ingin belajar apa itu ada indeks kualitas lingkungan, indikator ekonomi gitu ya. Coba kalau misalnya indeks ketahanan lingkungan ada 3 indikator gitu ya. Indikatornya kualitas lingkungan ada nggak pencemaran baik air, udara atau hutan. Kalau sekali ingin menjawab itu ada pencemaran air, pasti akan nilainya kan berbeda. Tidak mungkin nilainya 1,5. Terus apa solusinya bila politik? Maka pemerintah harus menyediakan IPAL gitu ya, instalasi pengolahan air limbah. Biar apa?
penentuan status IDM. Nah, kita adalah pada posisi sudah mandiri ya, di atas 0,8125. Kita sebetulnya berapa sih 0,84? Oke, kita lanjut silakan. Nah, ini tugas-tugasnya misalnya Pak Kadep dan BPD. Jadi nanti kalau ada kegiatan siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau untuk pendamping lokal, tugasnya yang mendampingi orang mau pasang mari Mas Vito jadi nanti aku nggak boleh. Tapi Mas Vito wajib mendampingi, mengedukasi apa yang menjadi isian kuesioner Mas Vidi ataupun adu dasar, tapi Mas Vito wajib harus bisa membantu biar pengisiannya itu valid sesuai dengan data di lapangan. Jadi jaminan menerjemahkan dalam kegiatan implementasinya ditarik pada kegiatan ya atau tidak. Terus pemerintah desa, di sini pemerintah desa nanti bersama-sama kita kepala desa dibantu oleh sekretaris desa. Yang inginkan adalah data yang masuk di dalam yang dibuat oleh pemerintah desa melalui dashboardnya IDM, pastikan nanti benar. Karena apa? Nanti intinya itu adalah sebuah intervensi berapa besar alokasi dana desa yang akan diterima desa pada tahun 2025. Dan tadi sudah diharapkan oleh beliau Pak Kades moga-moga kita naik gitu ya. Nah, sebetulnya sekarang pun bisa naik gitu ya Pak. Ini tergantung nanti tata kelola penyerapan sama outputnya. Karena tadi sampaikan penyerapan dana desanya sampai untuk mendapatkan sisanya 20% itu minimal 60%. Nanti BPD bisa melihat tentunya kita berapa persen gitu ya. Terus nanti output persentase outputnya itu minimal 40%. Jadi memang sedia gitu ya, output yang sudah tuntas itu ada di dituntut itu, tapi capaiannya belum sampai 60%. Jadi belum bisa mencairkan itu. Padahal untuk proses penyaluran tahap 1 itu ada 4 yang harus dipenuhi. 1 adalah laporan realisasi di tahun 2023. Yang kedua adalah serapan 60-40%. Terus yang ketiga adalah HDB. HDB itu sudah di masyarakat, sudah lengkap. Terus yang terakhir adalah penyaluran BT dan desa. Kalau misalnya bulan kelima Pak Rasito mau mengajukan meminta misalkan dari desa untuk tahap kedua, semua persyaratannya sudah terpenuhi, tapi satu yang belum terpenuhi, kalau BLTD-nya tidak bulan kelima nggak bisa disalurkan Pak. Seperti itu, ya sama. Misalnya kemudian itu kayak gitu, tapi BLTD-nya nggak sesuai dengan bulan pengajuannya, pasti akan ditolak. Tanggal 13 katanya. BLT 5. Oke ya. Kita lihat yang nomor 11 Mas. Oke, ini adalah indeks desa tahun 2024 itu ada 441 misioner gitu ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa datanya itu berasal dari data BPS statistik. Makanya untuk menguatkan ini, udah saya siapkan soft copy-nya Batu Raden dalam angka. Nah, di situ bicara tahun potretnya 2003. Karena Pak IDM tahun 2024 itu adalah potretnya pembangunan desa pajak tahun 2023. Nanti kalau motretnya 2024 berarti udah mulai pakai indeks desa, yaitu tahun 2025 datanya 2000. Selanjutnya, oke. Nah, nanti kita akan ke sini. Karena apa? Satu user, ya satu pasu, satu dashboard, tapi isinya ada 2 menu. Menu yang pertama itu adalah indeks desa, yang kedua adalah indeks desa membangun. Kalau yang di bawah itu ya, itu adalah indeks desa yang atas nama indeks desa membangun IDM, itu tinggal dimutakhirkan. Tapi kalau yang indeks desa itu belum ada pemutakhiran, itu masuk ke pendata. Makanya sore ini kita bicara sosialisasi pendataan dan pemutakhiran indeks desa dan indeks desa membangun gitu. Nanti basis datanya itu adalah pengisian IDM. Kalau IDM-nya benar, maka nanti indeks desanya ya sama. Karena apa? Kalau nanti indeks desanya itu ada yang di-OAI gitu ya, kan ada yang udah dikunci ya. Contoh misalnya jumlah penduduk Pandak itu 3.500. Jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa. Kalau data itu
itu kan nggak dikunci laki perempuan. Kalau itu berbeda dengan data yang di IDM, maka nanti tidak bisa disubmit. Yang kedua adalah nanti ada perintah merah, cek data hasil. Seperti itu. Padahal dua-duanya harus terunggah. Nanti tahun 2025 indeks desa yang sudah kita input itu akan dimutakhirkan lagi di tahun 2025 untuk indeks desa tahun 2024. Makanya kita pastikan base datanya itu betul. Selanjutnya, nah, ini adalah kuesionernya, ada 441 dari mulai akses terhadap pelayanan PAUD, TK ataupun sederajat. Makanya saya makasih Pak Kades, akses terhadap pelayanan PAUD itu udah luar biasa gitu ya. Seperti desa Karangmangu gitu ya, bangunannya bagus gitu ya. Cuma orang itu kan apa namanya tanahnya dari Karangmangu ini memang bagus lebar itu udah ada susah banget gitu. Terus akses terhadap pelayanan SDM sederajat, kita nggak punya EMI, kita punya sederajat, kita punya SD 1, SD 2 Pak. Kalau yang Al-Azhar maksudnya kemana Mas itu? Itu Padang. Oh, jadi ada 3 ya. Terus akses terhadap pelayanan kesehatan kita sudah didekatkan, ada poliklinik gitu ya. Nanti akan kita lihat di Banyumas dalam angka. Aktivitas posyandu jalan setiap bulan karena ada pembayaran inisiatif, ada kegiatannya dan ada bukti dokumen kegiatan di dalam YouTube-nya. Terus pelayanan dokternya dipantahkan dan enggak kayak gitu. Nanti itu akan kami katakan. Terus itu nomor 15 Mas. Slide 15. Ini adalah indeks desa membangun, ada 1.575 personel, kalau kemarin kan kita 800, kita tambahin separuh, dikit lah ya, 700 lah ya. Kurang masih oke. Iya, nanti karena kemarin saya singgung-singgung ke beliau dari PDB Pak Mustaqim itu 1.575 nggak ditambahin Mas, gitu. Ya nanti ditambahinnya. Tambahin mana nanti? Oke, terus berikutnya yang 17. Nah ini saya terima kasih ya Pak Kades, khususnya memang kalau kita melihat di peta harinya pembangunan desa di Padang itu sudah hampir total ini ya. Dari kabupaten masuk desa perguruan tinggi sering gitu ya bersama dengan unsur, dan mohon maaf ini tidak seluruh perangkat desa karena kalau ada MOU dengan unsur dengan mana sahanya satu foto MOU-nya sakit belum backup bahwa peta heliknya di desa Padang itu ada paparan kerjasama dengan itu. Terus media ya swasta, kayaknya swasta Pak yang masih kurang filantropinya. Jadi kalau enak gitu ya Pak sampai PD, kalau ada rencana pembangunan kira-kira bulan Juli gitu ya dikumpulin kan para pengusaha gitu ya. Di pembangunan desa Padang tahun kemarin pendapatannya sekian. Coba ditoel yang para filantropi, para pengusaha yang apa yang keberkahan gitu ya. Keberkahan harta itu untuk ikut ambil bagian. Kan banyak yang jadi pejabat kan, yang dari Padang yang mungkin di luar kota, ada yang dari Pirato dari gitu Pak, pasti ke Pak BPD. Ini bisa ikut membiayai kekurangan yang ada di desa Padang. Terus pemerintah pusat jalan gitu ya, terus pemerintah provinsi. Selanjutnya Mas, yang oke, 18-nya konsep percepatan pertumbuhan ini udah semuanya itu sudah sesuai dengan sasaran. Tinggal itu memang nyawir-nyawirnya Pak. Yang belum itu adalah sasaran prioritas dan super prioritas sebetulnya di desa Padang. Karena Pak, kalau dibilang prioritas, faktanya di lapangan belum bisa ngetes gitu. Ini perlu ada sebuah evaluasi. Coba tadi yang disampaikan semalam BPD sama PMDes atas evaluasi itu baru jalan ya Mas Adanto, itu baru jalan gitu ya, belum yang lainnya. Nah ini kan kenapa harus dengan sasaran gitu. Nah, begitu juga dengan sinergi program kegiatan. Nah ini tadi yang dari sampai BPD gitu ya, ada program dari Dinas Kesehatan tentang resti, tentang bayi gizi kurang, ini ditangani oleh Puskesmas sekian, kisahnya yang masih ada berarti ditangani oleh pemerintah desa. Itu yang disebut dengan sinergi program kegiatan. Lanjut,
ini pelaksanaan gitu ya, adanya eksekusi itu tadi masuk ke RKP, terus masuk ke APBD. Cuma harapan saya dalam sebuah eksekusi ini harus hati-hati, harus tuntas, harus menyelesaikan masalah, jangan gantung gitu ya, apalagi sambung kuasanya itu mangkrak gitu. Itu kita hindari dalam semacam itu. Terus kemajuan desa dengan adanya sinergi dan keseriusan di dalam pelaksanaan pembangunan desa, maka terwujud kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Ini kan sesuai dengan misi, visi misinya semua kepala desa pasti itu kan, mewujudkan desa yang sejahtera itu semua. Tapi sejahteranya gimana? Itu tadi dari mulai sasaran kegiatan itu yang memiliki dampak itu. Contoh misalnya desa pandak itu yang masih harus ditangani tentang ekonomi gitu ya, karena masyarakat gitu ya, gimana caranya meningkatkan pendapatan per kapita. Senangnya apa masyarakat pandak? Senangnya adalah misalnya kuliner gitu. Ya itu yang diprioritaskan sehingga nanti pendapatan per kapitanya akan naik gitu ya. Terus selanjutnya yang nomor 23 Mas. Nanti kami mohon pemerintah desa selesai nanti Mas Vito dikasih fotonya Pak Kades yang PD seperti itu. Nanti akan kami undang di dalam dashboardnya kecamatan untuk mendapat sertifikat kepada Kementerian Desa. Ini wajib. Hanya bisa membantu hanya admin kecamatan. Fotonya Pak Kades. Ya. Terus selanjutnya adalah dokumennya Mas. 24. Oke. Nah, ini adalah dokumen luar biasa. Nanti sama itu difasilitasi di SOP. Di SOP itu nanti dibuatkan dalam bentuk web gitu ya. Nanti diisikan, di situ ada ketua ya, ketua Badan Permusyawaratan Desa. Mohon nanti Mas Haryanto sebagai sekretaris disampaikan sebelum digelar penetapan, mohon dikoreksi bareng-bareng sebagai ya kayak apa namanya kumpulan satu meja gitu ya. Biar nanti pada saat dibawa ke musyawarah desa itu udah fix, tidak ada apa namanya musyawarah ini datanya kayak gini ada benar kurang ya. Karena sudah ada sebuah koreksi dari BPD. Karena nanti BPD yang mimpin, BPD yang mimpin, nosulnya juga BPD yang isi gitu ya. Semua pemerintah desa dan kami sebagai warga akan menyaksikan proses itu sendiri. Selanjutnya dokumen ini adalah 3 kecamatan. Terus oke, nomor 27 Mas. Nah, ini adalah yang bisa membangun komponen kategorinya ke-28. Nah, ini adalah komponen dan kategori IDN. Itu ada 3 komposit ya, sosial, ketahanan ekonomi, sama ketahanan lingkungan. Kita ada pada posisi dari desa mandiri kemarin nilainya berapa? 0,8 berapa ya? Syukur-syukur sampai 0,9. Kalau itu Kutasari tertinggi di kita itu kita 0,9 gitu, lebih gitu ya. Nah, updating data desa yang membangun ini dilakukan setiap tahun gitu ya. Makanya pada saat kita melaksanakan proses seperti ini lakukan dengan sesuai dengan rekomendasinya. Terus lanjut yang 31 Mas. Nah, ini adalah contoh pengukuran. Nah, ini menarik ini BPD dan juga pemerintah desa. Kami diajarkan bagaimana cara pengukuran dan analisis SDGs desa. Tujuan pertama yaitu desa tanpa kemiskinan. Nah, saran itu nanti di apa namanya di desa itu ada berapa pendapatan per kapita dari desa Anda. Caranya ini punya. Jadi kalau kita perlu 3.500 gitu ya, jadi rata-rata kapita nilai gitu. Sehingga nanti akan mengarah, oh ternyata tingkat kemiskinan di pajak itu sekian apa masihkan persen. Nanti ketemu bisa dihitung kok. Kadang-kadang kan kita ngelak datanya orang valid data nomor ini nomor miskin. Nah sekarang kita coba hitung bisa dengan manual. Terus tingkat kemiskinan ekstrim itu pun sama, jadi itu berapa persen? Hingga nanti ada taruhan. Maka nanti orang-orang yang berbasis sekian rupiah, namanya itu kan kali sepertiga atau 5 hari, berarti kan sebulan ya, nanti kan per hari ini berapa? Kalau di bawah 10.000 ya, berarti masih
kategori miskinnya miskin ekstrim. Gitu. Terus lanjut ke temanya Mas. Dan saya mohon maaf Pak Kades dan BPD serta perangkat desa, ini tendanya harusnya sudah mulai berjalan dari kemarin, tapi karena ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Contohnya adalah kemarin kami sebulan separuh di Maret, separuh di akhir puasa. Terus dana desanya kemarin di bulan Maret itu berusaha masuk ke, saya harus belajar psikologisnya, gitu ya. Karena apa? Kalau kita buru-buru tidak nyampe ya repot juga ya program dari pemerintah, sehingga kita sepakati nanti di bulan Juni gitu. Ini kan cukup ya, sebulan ya, sebulan kita mulai memprepare sehingga datanya itu valid, sehingga di bulan Juni kita lakukan puskes, terus sambil itu menjadi bagian untuk penyusunan RKPD tahun 2025 hasil penelitian. Terus yang berikutnya Mas Widi nanti ditolong ya, ini kodenya ya, usernya adalah kode desa 10 digit. Nah 10 digit adalah kode desa. Kode desa itu kan 33 03 ya. 3. Nah passwordnya ini passwordnya nggak boleh lupakan setiap tahun berubah. Terus saya minta tolong Mas Eka bukakan yang ini bednya dulu. Nah, sekarang SK-nya paling nah unsurnya Pak Sekdes juga hilang Mas. Kok hilang ya? Kayaknya 405 gitu ya. Angka kenapa? Berdiri paling kuat. Ya dulu ya, nanti dari kopi sama video nanti bisa dilihat kembali Mas Eka. Aku lihat yang di dashboardnya Mas, dashboardnya ini. Ya, ini adalah saya masuk mohon izin Mas Vivi, Pak Kades sudah masuk ke dashboardnya Desa Pandang IDM. Nah sekarang di klik nah rumusan pokok Mas. Nah kita ambil tahun 2023. Sini itu data ganti 2023. Oke, baik. Kita lihat ke bawah Mas. Nah, mohon izin Pak Kades, stop. Tingkat kepesertaan BPJS 0,60, berarti baru 60% warga Pandak yang memiliki BPJS. Nah, terus di tahun 2023 itu nanti akan deposit berapa persen? Apakah 0,60 atau lebih atau malah kurang? Eloknya adalah harusnya naik. Nah, siapa? Data dari mana? Dari BPS Diglis, data dari Kasih Kesra, itu kan ada pemilik BPJS kan? Nah, minimal itu para PNS, perangkat desa, gitu ya, BPD kepala desa pasti punya BPJS. Nah itu sebetulnya berapa persen? Tahun 2023 ada kenaikan enggak? Nah itu, kalau nanti tidak naik, ini perlu apa yang harus kita lakukan? Berarti ada sebuah intervensi kebijakan pemerintah desa wajib melakukan fasilitasi sosialisasi tentang BPJS. Jadi diterangkan masyarakat panjenengan wajib memiliki BPJS. Fungsinya ini. Ada ahlinya, yaitu dari undang aja BPJS. Mau kita kalau oleh modal desa, oleh orang desa, oleh sosialisasi untuk BPJS, oleh yang dari desa. Tapi untuk membayar premi nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk bayar premi. Tapi untuk kegiatan sosialisasi, boleh. Tapi untuk bayar premi nggak boleh. Karena premi itu tanggung jawab pribadi.
pribadi ataupun terhadap jabatan. Contoh perangkat desa, karena jabatannya di bawah desa maka dia dapat premi untuk pembayaran BPJS. Dan sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2004 sebentar lagi Pak Bari dan Mas Dato akan biaya masuk dalam belanja rumah tangga desa. Lalu air sehat dan kita nikmati perpanjangan yang berjalan. Terus berikutnya ada kegiatan PKBM paket ABC. Ini kalau 0,20 berarti hampir nggak ada, Pak. Apa sih jenengannya pendidikan non formal milik desa harus TK sama PAUD? Ini kan harus dijawab. Kursus boleh, misalnya masyarakatnya seneng kursus kuliner Pak Kasih. Ya tinggal dibuat aja izinnya khusus lembaga khusus tentang kuliner. Terus nanti apa itu masuk di dalam kegiatan non formal milik desa, jenengnya apa? Kita tadi bisa menjawab ini. Kan ngerti orang maning, ya mau nilainya 0,20 ini. Nah terus bahannya Banyu provinsi, Banyu kabupaten, dan desa itu belanjanya kemana? Oh nggak bisa nyelesain. Inilah bentuk intervensi sehingga kami hadir. Ini yang harus kita selesaikan. Begitu juga dengan kelompok olahraga. Sudah ya. Terdapat kelompok olahraga. Ya misalnya Mas Widi senang bola, ya di SKK-kan anak kelompok olahraga jenenge A, jenenge B. Jangan sampai itu ya kegiatan olahraganya anak. Terus nanti menjadi beban APBD, tapi ditanya kelompoknya apa orang-orang mana. Tapi ini kegiatan kudu pokoknya dana desa sampai jersey-nya aja suruh kanggo dana desa. Tapi kalau ditanya buktinya kelompoknya ada mana? Nah ini kan mesti harus diselesaikan. Itu dengan cara ditinggalkan SK. Ada hadirnya kelompok, terus kegiatannya difasilitasi. Mungkin ada turnamen takraw, turnamen bulu tangkis gitu ya. Kan sekarang kan lagi seneng kan, setiap balai desa mesti digawe lapangan bulu tangkis. Dia difasilitasi desa hadir. Ada kelompok ini nanti dibuat turnamen gitu ya. Ada 3% untuk kegiatan. Ya kayak gitu. Jadinya pas masyarakat itu kan. Bawahnya Mas Eka. Terus apa itu? Terdapat akses ke sekolah luar biasa 0,60. Kalau ini jarak cuma itu jarak ya dari sini ke Cikebrok atau ke Tanjung. Bisa nggak itu difasilitasi ada untuk akses ke sekolah luar biasa yang lebih dekat? Ya mungkin bisa pandang membuka khusus gitu ya, sekolah eksklusif gitu ya untuk disabilitas. Ada berapa mungkin desa-desa lain bisa kesini. Nah, nanti bisa nggak dibiarkan dari boleh? Misalnya lo mesti insentif kok hidup boleh kok gurunya sih ngajar disabilitas atau ya mesti dia. Terus terdapat penyandang keterangan sosial anjal dan pengemis, berarti si anak masih ada anak jalanan atau pengemis, ini perlu diselesaikan nilainya 0,40. Nah nanti dilihat ya indeks sosial kita ada di mana gitu ya. Terus berikutnya adalah jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik di masa ada PR 60 harusnya bisa 100%. Nanti dilihat di itu di Mas Batu Rati dalam angka sebetulnya yang kategori itu ada enggak gitu. Nah, itu kan. Nah, berarti ada perubahan nggak mungkin 0,60 gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ya itu Pak. Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk. Nah, ini berarti masih 0,60 berarti mungkin masih variannya masih sedikit ya. Mungkin ada yang pedagang apa itu UMKM-nya, makanya tingkatin lagi kan nanti bulan Juli gitu ya. Bulan Juli ya Pak ya?
ada dampingan dari unsur untuk tematik ke desa wisata kita biar lagi lah kembali gitu ya. Memang karena sudah pernah digelar gitu. Terus akses penduduk ke kredit itu 0,40 kan bisa ke BPR ada di ke Bank juga gitu. Iya, nih. Ya makanya itu banyak itu perlu diupdate gitu loh. BUMDes gitu ya, BUMDesnya ya boleh kan kerjasama dengan BPR. Iya, gitu memberikan kredit, gak punya duit kan kerjasama dengan Bank Sudah juga gitu. Udah selesai ya Mas Wid, badan hukumnya Mas Wid. Oke, terus selanjutnya adalah tersedia lembaga ekonomi rakyat koperasi dan BUMDes masih 0,60 ya. Berarti belum tuntas ada 0,4 itu ya. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan. Kalau yang restoran ada ya hotel. Nah itu penginapan ada homestay apa ya? Nah itu berarti bisa di 100 ini ya. Kalau yang ke bawah, dia itu homestay terus Mas Eka. Nah, ini ya new sewu-nya nanti akan ditarik dalam bentuk kuesioner. Data-data seperti ini indeks ekonomi kita mau selesaikan mana dulu kenapa kades? Ini dulu, ya udah kita konsentrasi sini dulu gitu. Habisin sampai angka 1,00. Caranya kepriwe? Pakai intervensi kan? Baik kebijakan ataupun budgeting. Oke, terima kasih. Terus di kuesionernya Mas. Ini Mas, klik kuesioner 2020. Kuesioner. Ya, klik. Oke, nah saya perlihatkan. Alhamdulillah, ini nasibnya desa Pandan luar biasa. Tadi saya lupa di kanan salam, nggak bisa buka lagi fake gitu ya. Sekarang udah sore. Kalau jam tangan tiga kalau di Indonesia Timur kan ada yang tengah gitu ya. Nah, ini ada dua masih di kuesioner sama indeks. Yang baru terisi adalah di kuesioner tujuan itu IDM. Itu tinggal di apa namanya diupdate di update nanti masing-masing tinggal diambil dicoba ke bawah. Terus nah nanti Mas Vicky tinggal untuk ini ya yang jadi nantinya tidak usah dari awal lagi menuliskan capek yang ya hanya diunduh atau siapa yang berubah mungkin tadinya pasti pemerintahnya Mas Vicky sekarang nanti gitu ya. Terus Pak Nasu adus apa ya? Adus ya. Adusnya tahun sekarang yang kosong tapi kemarin baru kan ada kan? Nah gitu. Jangan sedikit adusnya kosong gitu. Berarti nanti kalau motret tahun 2024 di IDM 2025 berarti adusnya keluar satu. Seperti itu. Tapi juga di sini masih itu. Kosong. Oke, terus naik ke atas selesaikan balik lagi. Nah, terus kita cek yang kuesioner indeks saja. Cek Mas. Yang didapat kan Klik. Oke. Nah, terus ke bawah Mas. Ke bawah. Oke, set. Nah, terima kasih. Nah, yang tadi saya sampaikan di sini ya, saya mohon maaf. Ini yang udah cetak yang hitam. Ini udah nggak bisa diubah. Yang diubah adalah ini. Contoh. Nah ini dipastikan Pak, sebetulnya ini desa Pandakin lereng apa datang atau kembang? Karena kemarin saya lihat di kuesionernya BPS kok lereng gitu. Ngawur ke sini lah. Lereng Gunung Selamat. Dataran rendah. Nah iya ini perlu disinkronkan gitu loh. Nah di sini ada klik ya, coba diklik di sini, Mas, klik sini. Nah ini. Nah, saya mohon gitu ya, tim yang akan menangani ide desa, tolong yang putih-putih pilihan ini urean ini dipastikan sama dengan isian yang ada di IDM. Bukan IDM-nya
dataran diberi begini lepeng, nanti nggak mau, pasti akan klik cek data. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang kayak gini nih, jumlah penduduk laki-laki ini jangan jenengan aware bahwa kayak apa bisa. Coba diklik coba sini mas, nggak tahu. Karena apa? Ini data dari transferan IDN. Nah, cuma di sini kan ditanyakan gitu kan. Setelah ketemu segini ditanya, umur 0 sampai 4 tahun itu berapa? Maka jumlah 0 sampai 4 tahun terus ke bawah sampai umur berapa ini? Bawahnya 12 berapa? Terus ke bawah mas? Ke bawah? Oh. Nah, sampai dengan ini sampai 16 ya. 16 itu adalah usia lebih dari 59 tahun. Jangan melebihi jumlahnya ini loh. Maka misalnya Mas Andi ngitung itu ya, kok ini sini melebihi ini, nggak mau mas. Laki perempuannya ya harus benar. Ini kan harus dikunci. Cuma di tes mana yang indeks desa. Jadi ini menjawab umur sekian sampai sekian tidak. Padahal jadi orang asal mungkin di situ bangdong gitu. Mau bahasa Inggris kan, kayak demi orang munggah ya gue. Maksudnya bingung mana? Bisa orang munggah apa nih? Nah, karena ini ada masalah apa? Analogi, logika data, bentuk kayak angka. Insya Allah paham ayat itu. Terus ke bawah lagi mas. Nah, ini yang sudah 5 apa ini? Jumlah kepala keluarga kakak. Nah, kakaknya ini kasih pemerintahannya dikuatkan sebetulnya. Kakaknya ngomongnya 165. Nah, kalau ngewut terlikur jadi bener orang 165 kan. Makanya kan kalau kayak DDC kan diambil terus itu loh. Ngirim tank tanggal 2 Januari ya orang ketik ya. Munggah itu mau ngapain beda selama ini? Munggah kayak gitu. Kurangnya berapa kayak gitu. Nah, nanti akan ditanya itu kan pengeluaran real per kapita per tahun atas dasar harga konstan. Nah, berapa sih kita? Ya, makanya itu ada di bentuk penjelasan itu ada. Terus diisi lagi jumlah pengangguran terbuka di desa. Ini ada itu ya Pak ya? Pendataan dari kecamatan ya Pak ya? Minta data-data pengangguran terbuka sama tentu ya Pak ya? Nah, angkatan kerja. Nah, itu harus diinputkan dulu pada bawahnya. Dan akhirnya akan menghitung larinya apa? Seberapa besar tingkat kemiskinannya? Tingkat kemiskinan ekstrimnya sama. Terus selanjutnya. Nah, ini benar nggak? Nah, ini di sini terdapat 3 sampai 4 PAUD TK sederajat. Karena tadi mengatakan ada 3 sampai 4 PAUD atau TK dan sendiri sederajat. Dengan PAUD itu ada TK, ada kelompok lain 1, 2, terus ada 3 ya. Ini terus dicek penyediaan dukungan layanan PAUD TK sederajat. Coba dikirim mas di sini mas. Di sini apa mas? Pemerintah swasta masyarakat. Penyediaannya siapa? Nah, ya kan jawabnya sampai ini penyediaannya apa? Pemerintah swasta atau masyarakat. Terus lanjut. Terus jarak untuk mengakses fasilitas ini jaraknya 0,1 kilo. Ini objektif menjawab dengan jawabnya 0,1 kilo ya, kilo berapa 5 menit gitu ya. Terus apalagi ini ketersediaan sarana transportasi menuju TK PAUD di sini coba diklik. Jawabnya ada atau tidak. Kalau mau ke PAUD gitu ya, baik yang di sana timur itu yang TK, itu aksesnya pakai transport atau enggak atau tidak pakai bagaimana gitu ya. Kalau misalnya dia sering pakai motor, ya bilang aja motor itu alat transportasi bukan gitu kan. Ya, terus di sini nah ini isian ini kendala untuk mengakses fasilitas. Nah ini berarti isian ya, isi apa gitu yang menjadi kendala. Jawabannya kan sangat mudah.
Berarti kendalanya apa? Bisa ngomong sangat mudah kayak gitu. Jangan tidak ada kendala, ya diceritain lah sedikit lah. Sangat mudah. Kenapa? Tempatnya itu berada di tengah-tengah masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat mudah mengaksesnya. Gitu. Jangan tidak ya atau tidak, gitu kan. Nah, terus berikutnya di sini jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun yang ada di desa pastinya akan berubah. Kenapa? Datanya data dinamis. Karena di SID kalau kita melihat data SDGs ini yang 3 sampai 6 tahun kan yang ngecek yang tadi di atas ya Mas Andi, umur 0 sampai sekian tahun berapa. Berarti nanti ditanya 3 sampai 6 tahun itu ada berapa. Nah, jangan sampai itu terjadi anomali. Terus di sini angka partisipasi murni APM anak 39 tahun yang bersekolah potensial terhadap tidak teridentifikasi. Berarti tidak punya data. Nah itu Pak. Kalau ingin pendidikan ini tentang pendidikan baik non formal, baik dan lainnya, ini harus terselesaikan ini. Karena Pak tidak terdirikan, berarti datanya belum terkonsep. Lanjut, Mas. Oke, siap. Nah di sini ketersediaan SDM di desa terdapat 2 SD atau M. Karena harusnya 3 ya. Harusnya 3. Pada 1 pada plus sama Al-Irsyad kan? Oh, jadi pada 1 2-nya di 1. Oh, berarti ini oke ya. Nah, di sini penyedia layanan nanti dijawab di sini terus ketersediaan sarana sama terus akses terhadap SMS NTP tidak ada SMS betul gitu ya. Terus ya, terus akses terhadap SMK oke, terus lanjut Mas ke bawah. Pelayanan tambahan. Nah ini pelayanan tambahan rata-rata lama sekolah pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Nah, di sini ada enggak nih? Di sini seperti itu. Terus subdimensi kesehatan ini yang dilihat ini ada pembinaan ya. Jadi rumah sakit pilihan. Terus apalagi praktek bidan, coba di praktek bidan diklik Mas. Praktek bidan. Ya itu klik. Apa yang pertanyaan? Tersedia tidak tersedia dan tersedia ya. Jadi mohon nanti Bu Bidan sama Bu Lene dibantu dimensi kesehatan ditanya seperti ini. Jadi pilihan sudah ada di situ semua, tinggal dengan menguatkan pas ada satu tidak gitu. Paling jumlah pelayanan kesehatan yang ada di desa ini diisi itu tanya unit Pak, jumlah fasilitas kesehatan yang ada di desa kan ada PKD ya, PKD gitu. Apalagi tadi ada ILP lagi. Dan untuk mengakses sarana kesehatan di desa itu satunya adalah ditanya berapa menit. Terus Mas ke bawah. Faedah kesehatan, poskesdes, polides, aktivitas posyandu. Nah ini boleh diperhatikan yang aktivitas posyandunya apa aja. Data-data ini nanti bisa diakses, selesaikan barang-barang on the track gitu ya. Layanan dokter. Pertanyaannya adalah apakah tersedia layanan dokter di desa gitu ya. Ada nggak Pak di sini dokter? Ada Dokter Agung. Ada. Ada. Nah, oke itu ya. Terdapat penyedia transportasi penunjang menuju layanan dokter. Ada ya? Ada. Kayak lapangan sama? Mobil desa. Mas Belalu. Jika terdapat penyedia sarana akomodasi transportasi penunjang layanan dokter oleh Pemdes, penunjang tersebut bentuknya apa? Nah ditanya, ngomongnya iya, ya kudu jawab kudu iya. Mobil pribadi, transportasi umum, perahu, jika ada lainnya sebutkan. Mobil desa. Mobil desa. Berarti nanti sini ya, apa mobil desa. Karena kalau mau ngomong mobil pribadi bukan mobilnya pribadi kan, mobilnya pemerintah desa. Terus layanan bidan. Nah ini layanan bidan sudah seperti ini. Berapa lama atau hari ketersediaan layanan bidan di desa? Nah, coba di situ pilihan
jadi nggak bisa ngarangnya. Hanya mungkin tinggal letak aja ke institusi bidangnya, ini jawabannya yang mana. Terus berikutnya adalah sama tadi ya, terdapat jenis alokasi penunjang menuju lainnya adalah. Terus lanjut pelayanan tenaga kesehatan lainnya. Nah, berarti selain dokter sama bidan, ada nggak tenaga sanitarian gitu ya? Mungkin itu pun bayi ada nggak, gitu kan? Terus jaminan kesehatan nasional. Nah ini berapa jumlah penduduk? Nah tadi 60% itu jadi pira. Lah apakah ada lebih dari 75%? Nah itu pira. Jangan sampai ngomongnya anak terus ngeleboknya angkanya salah. Pastikan jumlah penduduknya itu berapa, terus sing melu BPJS kesehatan pira nanti ketemu. Dibandingkan ketemu berapa persen, nanti ketemu jumlahnya. Begitu dibolak-baliknya. Jangan sampai kalau ini bermain angka tidak pas, karena apa? Kalau saya lihat ke bawah terus ke atas lagi, dicek lagi, pasti nanti sekali saja klik langsung submit gitu ya. Sistem pembuatan ipal domestik ada gitu ya, di ukuran itu ada dua. Ya ada dua. Nah ini air minum. Dari mana sebagian besar air minum? Dari warga, PDAM, air tanah. Nah ini Pak, ini perlu ada data Pak. Jangan sampai bicara ngomong Pambesa, tetapi ternyata warganya banyak yang pakai air sumur. Nah ini harus punya data. Data pelanggan PDAM oleh Bukes itu pira. Nah kan tadi pastikan ya rumahnya ada berapa, terus nanti jumlah pemakai PDAM itu berapa. Jadi kalau bolak-balik data pemeriksaan apa manik sing air rumah tangga nganggo PDAM pira, nganggo sumur pira. Ini dikocok-kocok akhirnya kalau nanti enggak kan pasti enggak akan mau sistem ini mau disubmit 100%. Ini harus seperti itu. Tapi kan jadi enak kan kitanya itu dikontrol oleh sistem, sehingga nanti pada saat kita belum selesai ya memang itu harus diselesaikan, daripada tidak ada sistem yang mengendalikan malah kita nanti jor-joran, akibatnya tidak bisa menyelesaikan proses sasaran atau proses pembangunan. Terus ke bawah akses listrik, nah sama lagi kan, nah itu akses listrik. Nanti di sini apakah jenis sumber listriknya non PLN? Kalau memang ada non PLN jawabannya ini. Kalau PLN itu berapa jumlahnya? Terus lanjut layanan telekomunikasi sama ya. Di sini yang tersedia itu Telkomsel, Indosat, Excel, Asia, Axis, Angin di luar ini ya harus saya jawab itu. Persentase rumah ya, layak huni. Berapa jumlah rumah tidak layak huni di desa? Jadi kan karena Pak Kadis kan ada permintaan ya untuk data untuk LTLH ya, diajukan ke Diperkim gitu ya. Terus nanti bisa tersisir yang dibiayai oleh dinas ataupun oleh dana desa. Nah ini harus dipastikan database-nya tahun 2023 itu kita punya berapa. Terus sosial, subdimensi aktivitasnya adalah kearifan sosial atau budaya isinya ini. Oke, frekuensi gotong royong. Nah tadi yang disampaikan Pak Kades mau benerin area pemakaman, kita menggunakan gotong royong atau enggak ini. Biasanya kalau kayak gitu gotong royong lah yang digunakan untuk rumah. Iya, rumah masa depan yang diindahkan di situ. Kegiatan olahraga. Nah, kegiatan ini olahraga ini bisa nanti Pak Kades untuk pengembangan ke depan. Ada bola, voli, bulu tangkis, basket, dan lapangan. Ini adalah bagian daripada pemerintah itu memfasilitasi kebutuhannya usaha. Jangan usah bangun ini padahal masyarakatnya butuh itu. Terus selanjutnya mitigasi dan penanganan konflik sosial. Nah, ini apakah terdapat konflik di desa selama setahun terakhir? Anapura, Jawa, jawabannya memang Mas, pilihan Mas. Yang tidak. Apa? Karena ini isian yang ada di
Di IDM, berarti di IDM-nya itu belum dijawab. Maka dimutakhirkan. Kalau nanti ada jawabannya iya atau tidak, maka di sini jawabannya ini. Pilih isi. Kalau tidak ya tidak. Jadi logi kalau diklik kalau bisa, kalau nggak bisa. Karena diisi di IDM-nya. Karena IDM itu nanti akan ngelik ke sini, ke tidak bisa. Terus ke bawah. Siskamling, nah satkamling, satuan keamanan lingkungan. Ditanyakan apa? Apakah terdapat satu keamanan lingkungan satkamling di desa? Adalah bajunya aja baru. Sip, masa nggak ada yang saya tahu? Apakah terdapat aktivitas? Nah sekarang kalau udah ada, aktivitasnya ada nggak? Anak, lah buktinya apa? Ya gitu. Ada roda, gitu ya setiap malam. Gitu kan. Malah masih di depan itu roda ya. Nah ini subdimensi fasilitas masyarakat taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Ada tapi diaktifkan. Gimana caranya masyarakat itu mudah mengakses Pak Kades? Karena kalau setelah yang masih ada itu masyarakatnya belum bisa mengakses secara bebas. Kira-kira mungkin punya tempat yang gampang, mungkin di tongkrongan kono kayak gitu loh Pak. Di masak di belah mana apa bareng dengan pestanya, pembandingan tahunnya, pada ketika punya dengan itu gitu loh Pak. Itu kan berbeda dicarikan dia maka itu mudah mengakses. Kenapa di sini kan apakah terdapat ya hari operasionalnya kapan gitu kan? Ya operasionalnya itu bukan berarti ada atau tidak, tapi ada buktinya. Misalnya tersedia daftar pengunjung itu ke situ hari apa, ini apa, misi. Nah di situ ada petugasnya. Karena apa? Boleh Pak. Itu pakai dana desa membesarkan perpustakaan desa. Terus selanjutnya adalah fasilitas olahraga, ketersediaan fasilitas dan kondisi atau keadaan sebagian besar fasilitas olahraga lapangan sepak bola ada gitu ya. Makanya di situ harus diisi. Terus keberadaan ruang publik terbuka. Terus dengan lapangan kali-kali lapangannya dipasang tower itu wifi-nya free gitu ya. Daerah sini sama daerah sana gitu. Ini enak itu Pak. Iya. Boleh disampaikan sih. Ya maksudnya ya gitu lah. Tembak di sini 20 mega, 10 mega, 10 mega di masyarakat itu pasti terus ekonomi subdimensinya penduduk desa, keragaman aktivitas ekonomi desa, produk unggulan desa. Makanya kan selain ada berdasar potensi desa itu Pak, ada dari pemerintah kabupaten ya. Terus kerjasama desa, apakah telah dilakukan kerjasama desa dengan lainnya? Ada. Tentu pilihannya apa itu Mas? Sudah, itu kemarin itu ada bukti ya di tahun 2023 dengan usul gitu ya. Ada Napotekes gitu kan, sering menjadi tempat untuk lokus penelitian. Terus survei mendukung ekonomi akses terhadap pendidikan non formal atau pusat keterampilan khusus gitu. Ini menarik ini Pak, mungkin sehingga nanti untuk menyisir angka-angka pengangguran yang tertutup ataupun angka pengangguran yang terbuka gitu ya. Pokoknya kelihatan itu kan mungkin menganggur tidak yang tertutup karena kan susah gitu. Ini pasar rakyat, terus toko-tokoan. Kalau ada berjejer lebih dari 10 di tempat yang sama, maka disebut dengan pertokoan. Atau di sini kayaknya belum ada di pandangnya. Nanti kapan-kapan bentar lagi lah ya Pak ya, kita bangun setelah itu kan bisa menjadi pusat pertokoan dengan pihak swasta ini bisa menjadi gede atau rumah makan ada lah ya, mayang gitu lah. Iya layanan pos dan logistik ini Pak, yang layanan pos dan logistik yang belum nampak itu ada apa itu? Sini. Oke, bisa dari sini nih. Terus lanjut Mas. Lembaga ekonomi BUMDes. Nah, apakah BUMDes sama
Nomor sertifikat Jasa. nah ini Pak, yang bisa selesaikan ya Mas Vicky. Ya, tugasnya ada, tapi ditanya lagi ada nomor sertifikat Bundes sama atau Bundesnya ada, diisi nomornya. Ngomongin anak ada. Gitu. Jasa pengiriman barang perorangan juga ada. Tiki. Ya, tapi, nah makanya nanti ditanya hari kalau ada jalan hari operasional Bundes ada nggak? Ada. Nah, Tanggal 1 sampai tanggal sekarang pakai ekonomi lainnya di desa selain Bundes harus ada kan? Ekonomi yaitu BPR yang pas lagi ada. Ketersediaan KUD nggak ada ya? UMKM ada. Ada. Layanan keuangan terus ke bawah Mas. Perbankan di desa ada operasionalnya, ada gitu kan. Oke. Terus lingkungan, subdivisi pengelola lingkungan, kearifan lokal, apakah terdapat atraksi alam atau sumber daya alam dengan rendah yang cukup gitu. Pantat Advento gitu kan. Nah ini jawab ini. Jadi nanti kalau Pak Kami nanti soal Pak kami ditanya ini loh Pak kearifan lokalnya. Itu kan tinggal kami memanfaatkan ini gitu. Nah, nanti bisa sinergis untuk menjaga sini. Sistem pengelolaan sampah, tempat pembuangan sampah di desa. Tidak, jenis tempat pembuangan sampah di desa. Kalau ada, nanti dijawab jenis tempatnya apa, sementara atau TPA atau apa. Dan jawabnya gitu ya. Berarti kan tempat pembuangan sementara kan, sementara itu diangkut kan? Iya. Nah, karena kita tidak punya disposal, artinya pembuangan akhir gas kita nggak punya. Maka nanti dijawab dengan isian, ada, ya ada, dan enggak ada apa. Maka harus ditanya jenis tempat pembuangan sampah. Ya bisa TPF, tempat pembuangan sementara, penampungan sementara, ataupun akhir TPA, ataupun seperti tempat yang ditempuh pengelolaan. Terus dilakukan pengelolaan sampah di desa, ya atau tidak? Terus jika sampah diolah, apa jenis pengolahan tersebut? Dilakukan pemanfaatan sampah di desa, ya tidak? Kalau iya, itu apa? Pencemaran lingkungan terus bawah, sama gitu ya. Subdimensi penanggulangan bencana ditanyakan adalah apakah terdapat kejadian bencana dalam kurun waktu tertentu? Tidak ada. Nah, kalau ada kejadiannya pasti perlu disebutin. Terus berikutnya aksesibilitas kondisi jalan di desa. Pernah kan saya sampaikan waktu masih dijadikan perencanaan, tolong Mas ditulis akses jalannya berapa kilo panjang jalan yang dimiliki oleh desa, berapa yang menjadi angkuannya kabupaten, berapa panjang jalan menjadi angkuannya provinsi, terus jalan kondisinya itu aspal atau raba beton atau makadam masih tanah, terus kondisinya itu rusak atau tidak. Ini penting nanti dia sama Mbak Nita itu. Karena kalau perencanaan harus begitu, jangan sampai kita tidak punya datanya. Karena saya pernah ngalami itu Pak Nantosan waktu di Pancasan itu. Di Pancasan itu saya diajarkan perencanaan sama sekdesnya Pak itu, para profesor tadi. Terus itu langsung saya ke balai desa langsung dipotret. Dia punya alatnya, diukur. Oh ini pada jalan segini, lihat aja. Oh, jadi langsung perencanaan gitu ya. Terus dia foto terus dibawa ke satelit, ketahuan panjangnya sekian, lebarnya sekian, nanti dikonversi ke biayanya mau diapakan. Ini jalannya ini mau ditaruh dulu atau bagaimana seperti itu. Terus subvensi kemudahan akses. Terus Bapak nah ini aksesnya ini bentar kata set ini yang sesuai dengan Permendagri ya 8 itu kan tentang administrasi desa. Ini ditanyain Mas Andri ini ya berarti Mas Andri ini Mas administrasi desa, apakah administrasi desa umum? Buktinya apa sih? Buku CD itu nek diisi berarti bisa jawab ini. Ya kalau PPD itu warnanya merah ada 18 buku. Kalau yang pemerintah desa kita ada hampir 20-an, 30 buku. Jadi ini loh. Ini kan kita ditanya ke sini. Buku keputusan kepala desa anak apa? Anak komputer ya. Ya dituangkan dalam
ada bukunya di lembungan kayak gitu, melas itu. Nah, karena ini kan ditanya gitu kan. Kalau nanti ngecek ngomongnya iya ada, tapi buktinya nggak ada kan menjadi nggak baik gitu kan komunikasinya. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Pak Kakak senyum-senyum. Karena apa? PAPBD sudah kurung kayak sekarang itu kan kita belajar tentang undang-undang desanya wis undang-undang kurung. Wis itu sudah pernah. Nah ditanya ada nggak kalau di desa APBD-nya diundangkan di lembaran desa? BPD itu kan ngecek naik kurung dimasukkan di lembaran desa. Itu berarti belum di dokumennya desa. Tapi kalau sudah diundangkan, makanya kadang saya tanya pada saat posting APBD, ya Pak Nano nomor pengundangannya APBD sini nomor pina, tanggal pina, gitu kan? Ini jalannya anak, tapi orang dituangkan Mas Andri lagi buku nih gitu loh. Tadi ya ini pekerjaan yang jenengan tambahan sekarang kita belajar sesuai dengan faktual gitu. Buku rekapitulasi jumlah penduduk gitu, karena sering diminta kan sama kecamatan. Bila telah dilaksanakan prinsip pengelolaan desa, jenisnya buku APBD, coba diklik Mas Bilian ini apa? Diisi tidak? Buku kas umum, makanya kan di APBD itu kan suruh setiap kemarin aku lihat itu Pak Nano ke saya itu 3 bulanan laporan 3 bulan itu yang memang seperti itu. Selatan tuh jawab ini. Kita tinggal dengan APBDC karena Pak Vito APBD penyerapan pirat. Lah makanya setiap 3 bulan, setiap 1 bulan, ada 3 bulan, ada semester itu ditangannya oleh Pak Gato, Pak Nano, dan terakhir oleh Pak Handi. Jadinya ngerti fluktuatifnya Pak Handi bisa terus Mas. Nah stop. Nah apakah telah dilaksanakan administrasi keuangan desa jenisnya buku rencana kerja pembangunan desa RKPD ya, buku kegiatan pembangunan, inventarisir hasil pembangunan dibandingkan. Nah ini harus punya ini buku inventarisir hasil pembangunan tahun kiye, bangun kiye, sumbernya dari ini, yang dibangun jalannya pirang kilo gitu ya, panjangnya berapa, asalnya itu kan inovatif bagi kita. Sehingga pada saat misalnya Pak Nano mau merencanakan gitu ya masuk ke BPD di dalam dia di aspal dari tadi itu ya, itu kan pasti ada data yang kurang lengkap sehingga ada yang keselipet. Harusnya ikuti aspal tidak, karena kita tidak punya buku ini. Makanya ada kali-kali aku dilengkapi. Peraturan penanganan desa, apakah sudah ditetapkan peraturan buat itu tentang ada? Terus desa punya. Kalau nggak punya ya nggak mungkin APBD jalan. Terus keberadaan peta batas desa, apakah terdapat peta batas desa? Nah ini jawabnya tidak. Kalau mau ada berarti nanti keluar. Tidak ada. Kelengkapan peta desa, BPD dan lembaga status jabatan kepala desa. Nah itu kan ada definitif, ada PJ dan lainnya gitu kan. Apakah terdapat sekretaris desa yang menjabat? Nah ini harus tulisan desa dari yang di IDM, BPD, badan pusat tersedia BPD. Nah itu dijawab. Karena di IDM itu tidak ada pertanyaan tentang BPD. Tapi kalau di sini lembaga pemasakan di desa, ketersediaan lembaga pemasakan desa LKD itu jawabannya ada atau tidak. Terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat desa LPD, PKK itu ada di IDM ya. Terus kalau antara pilihan lembaga pemasakan desa lainnya kita kan nggak tahu kan. Apakah pemasakan desa lainnya ada bentuk-bentukan yang lain. Terus pengembangan teknologi dalam pelayanan desa SPBE, apakah sudah dilaksanakan publikasi informasi? Ada, kemudian ada infografis gitu ya. Terus kita punya websitenya juga ada, ada sering munggah di websitenya. Apakah sudah dilaksanakan pelayanan pengaduan untuk masyarakat desa? Nah
Nah, kalian kasih kotak ya. Di desa itu ada kotaknya, kotak untuk pengaduan layanan masyarakat. Yang pentingnya gitu mau jadi ya. Terus musyawarah desa, berapa kali musyawarah desa selama setahun terakhir? Minimalnya siji loh ya, minimal siji. Itu apa musyawarah BL, BLT, musyawarah tentang penetapan PBD, musyawarah tentang penetapan RKPD, ya, itu kan ada. Jadi kita ada 3, minimal pasti 2 lah ya. Terakhir mungkin musyawarah tentang laporan pertanggungjawaban APBD, karena di Undang-Undang 3 tahun 2004 itu wajib kepala desa mempertanggungjawabkannya itu di depan musdes. Nah, selama ini kan belum begitu efektif kan, jadi baru antara Pemda dengan terus inklusivitas musyawarah desa. Apakah musyawarah desa jadi oleh unsur masyarakat atau unsur masyarakat lainnya? Nah, sehingga bentuk-bentuk daftar hadir itu harus mencerminkan jabatan ataupun unsur untuk menjawab. Tidak langsung secara desa, apakah terdapat usulan di masalah desa yang diakomodir dalam dokumen persamaan desa? Yaitu ada tadi bisa usulan gitu ya, dari RT gitu ya, kapan sudah membuka akhirnya apa? Diakomodir, jalani yang tadi orang masuk di akta ya, berarti kan mengakomodir. Terus selanjutnya PAD, subdimensi tata kelola desa. Apakah terdapat anas desa? Ada, semua PAD, hasil usaha, hasil desa, ada sumber daya, PAD, besaran hasil aset nanti ya, jadi hasil aset. Besarannya berapa tahun 2023? Berapa? 7 miliar ya Pak ya? Yang tahun 2023, Pak nama apa ya Pak ya? Yang tahun 2000 besaran PAD-nya berapa miliar? Terus besaran PAD tahun 2022 berapa? Gitu ya. Peningkatan PAD-nya nanti ada di IDM sendiri. Terus jumlah kepemilikan dan produktivitas aset desa terus ke bawah Mas. Apa yang dimiliki oleh desa? Desa memiliki aset berupa tanah desa, ya. Terus desa memiliki aset berupa kantor desa, ya. Jawabannya ya gitu ya Mas. Ada tidak coba cek Mas? Tidak ada, ada tidak produktif, ada produktif. Desa memiliki aset berupa kantor desa. Terus apakah telah dilakukan inventarisir aset desa? Nah ini tugasnya Mas Andri. Nah coba diklik tuh Mas, apakah telah dilakukan aset desa? Yang nonton yang C. Nah jawabannya belum atau sudah? Kalau sudah, berarti akan lagi ke bawah. Apa? Publikasi PPDS bobotnya 5. Coba di itu. Nah isinya apa? Publikasinya. Nah itu nyawa. Bila sudah dilakukan publikasi APBDes, apakah apa jenis media yang digunakan? Ceritain, pakai website, infografis, pamflet. Sudah selesai, Mas? Oke, terima kasih Pak Kadet dan seluruh yang hadir di sini, BPD yang saya hormati. Ini pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Supaya tadi itu bisa digunakan. Tanya ini. Yang surat ini yang bukan yang diganti bukan yang ini. Oke. Nah, ke atas ini kita tambahkan kenapa ini ada 2 indeks desa. Indeks desa yang nanti ada dimiliki yang harus diisi itu langsung ke Bappenas. Yang indeks desa membangun itu untuk kondisi tahun 2020 adalah yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah surat coba lihat. Terus, nah ini Pak Kadet BPD, ini ada surat tentang penyampaian informasi mengenai indikator persentase desa mandiri dalam RPJPD 25/2045. Nah, di sini adalah ada sebuah baseline capaian Indonesia Program 45W menginginkan ada desa mandiri sekian persen. Kalau kita ngitung berdasarkan data yang kami miliki dari kurang lebih ada 75.000 desa di Indonesia, berapa persen sih? Dan untuk Kabupaten Banyumas itu berapa persen yang diselesaikan? Nanti kita lihat. Lanjut ke bawah.
baseline-nya, terus bawa Mas yang Jawa Tengah Mas. So, nah Jawa Tengah itu tahun 2025 punya PR 32,54%. Mungkin Pak Sito hafal itu ya jumlah desa di Jawa Tengah. Itu menginginkan ada baseline desa mandirinya terselesaikan 2045 itu 32,54%. Nah untuk Banyumas kebagian berapa? Coba yang Excel-nya Mas yang ini. Ya, nah ini Pak Sito yang saya hormati karena beliau adalah aktivis gitu ya, aktivis organisasi di PABESI, terus Pak Nanu juga di PPDI gitu ya. Ini PR-nya mana Mas tadi Mas? Banyumas, kok hilang? Nah, ini Mas. Kami mohon seluruh perangkat organisasi yuk kita wujudkan Banyumas itu tahun 2025 menginginkan baseline-nya itu 12,957% menjadi desa. Saya juga terima kasih Pak Kades, BPD dan perangkat desa kita sudah masuk di bagian ini. Saya kira coba mungkin Pak Kades bisa menolong saya 12,957 kali 301% sepertinya berapa desa? Berapa? Nah ini ya. Karena pada di tahun 2023 kemarin itu baru 33 desa. Ya nah, ya kalau rumah lebih batu tempe ya. Supaya apa? Ini capaiannya orang Australia itu menginginkan Banyumas 35 desa. Syukur-syukur 40 desa bisa. Nah, terus nanti sampai terakhir 46% si kudu mandiri Pak Kepala Sito. Ini kalau mereka yang mau bergelut menjadi pimpinan kepala daerah, ini PR-nya. Para legislator yang mau diambil sumpahnya, ini PR-nya untuk ke desa. Kalau orang bilang itu di desa akan menyala dari desa, ya ini yang harus dinyalakan. Jadi desa mandiri. Cuma angka-angkanya ya, tapi mandirinya itu adalah mensejahterakan kebutuhan pasar. Oke, itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mas Andi, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Pak Iwan Adi atas penyampaian desa membangun. Dan mungkin ada yang lain dari rekan-rekan Kabupaten itu pertanyaan atau pernyataan. Monggo dari KPMD, BPD, perangkat dari kesempatan. Sirun, Presiden PBB. Sudah disetor sebenarnya Pak. Mungkin ada inventarisasi data yang tidak valid. Pak Imun yang setor langsung ya? SPJ KPMD. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin terima kasih ini untuk pemaparannya begitu banyak, tapi jadinya nggak semuanya tertampung. Tapi ini ingin ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama itu tadi tentang masalah keolahragaan yang tadi harus di SK-kan seperti itu. Nah itu ada minimalnya untuk jenis olahraganya bisa kan seperti itu untuk mencapai target yang ditentukan. Tapi kan tentunya harus melihat kondisi real yang ada. Misalkan kalau di desa Pandak mungkin kalau secara nyata sampai sekarang mungkin baru 3 kalau bentuk lapangannya, lapangan bola, lapangan bulu tangkis, mungkin ini tenis meja. Kalau saya melihat baru ada itu. Cuma di sini kan berarti peran dari desa untuk meng-SK-kan pengurusannya kan air. Nah, kalau seperti itu juga ada hal yang seperti ini kan masalah pembentukan SK itu
biayanya harus diambil dari mana? Misalkan dari desa atau dari apa? Kan seperti itu. Ini karena berhubungan dengan apa rencana, kan di situ ada anggaran gitu. Nah di situ contoh ya, untuk sepak bola, kalau saya pernah bertanya itu memang dulu desa sudah bikin SK-nya itu udah lama banget. Apakah itu perlu di ini? Karena dengan sekarang pun contoh itu yang aktif sekarang kan ibaratnya adalah kemandirian gitu, kemandirian dari masyarakat gitu. Jadi harus terintegrasi dengan pemerintah desa. Itu juga under 15 mungkin dirumuskan atau terus untuk bulu tangkis lapangannya ada, 50 tahun. tapi kepengurusannya saat ini kayaknya belum ada. Nah itu juga kan perlu dari Bapak Kades tadi harus menyampaikan hasil. Karena memang kalau saya perhatikan di desa Panak juga banyak yang olahraganya juga, poli juga banyak dan banyak lainnya seperti itu. Itu memang untuk meningkat. Yang kedua tadi penyampaian tentang realisasi anggaran. Nah ini saya sedikit bertanya karena memang saya begitu kurang paham. Apakah realisasi itu berdasarkan LPJ yang sudah di ibaratnya sudah masuk atau belum? Karena di situ kan ada LPJ yang definitif dan ada LPJ panjang. Nah, sedangkan panjang kan biasanya LPJ-nya itu menunggu kelengkapan. Artinya apakah yang menyampaikan tadi malam 23 itu memang yang katakanlah yang panjang itu belum masuk, apakah memang juga satu apa istilahnya hitungan juga kan, artinya pada kenyataannya kan lebih kan karena sudah terlaksana, cuma memang tinggal di LPG-nya. Nah itu juga perlu penjelasan dalam arti ya realnya sebetulnya nggak segitu kok kan gitu, karena memang itu memang perlu dikejar sebetulnya. Terus lanjutnya itu masalah pendataan ini, pendataan tentang masyarakat juga. Kemarin mungkin udah agak lama juga, dan kemarin saya juga berkoordinasi dengan Pak Nono. Saya minta untuk pendataan warga, dan saya dikasih ibaratnya kiriman belangko, dan itu saya perhatikan memang harus banyak yang diisi, dan saya berkoordinasi dengan kebetulan dengan pengurus RT saya untuk bisa minimal di RT kita untuk berjalan. Tapi untuk mengisi itu pemahamannya, nah ini yang saya kemarin kebetulan dengan sekretaris desa, sekretaris RT saya kan Mas Dedi gitu. Dan untuk memahami itu kan juga perlu pemahaman gitu. Untuk mengisi data-data itu, ini isinya bagaimana, bertanya bagaimana, nah, itu kan perlu juga istilahnya pemahaman lah. Nah, itu yang kebetulan rencana di RT kami mau itu sebagai database RT, kan rencana seperti itu. Nah, itu mungkin apakah itu tentunya bisa menjadi acuan nanti juga untuk juga, tapi kan juga perlu juga pemahaman untuk petugasnya kan seperti itu. Karena untuk perkembangan itu kan berarti periodik, artinya contoh misalkan mendata di rumah saya tadinya cuma panjangnya 7 meter, ada perkembangan ditambahin punya apa kan, itu kan juga periodik, adalah untuk di apakah setahun 2 kali atau bagaimana. Nah itu kan juga perlu tantangan. Nah ini hal seperti itu yang memang untuk hal seperti itu juga. Dan terus memang juga kami juga pernah di lingkungan RT dan menyampaikan hal itu. Tapi memang ini sih hanya cerita aja bahwa pertanyaannya pasti mereka memang dapat bantuan apa lagi sih, dan seperti itu. Ketika ada pendataan pasti artinya situ. Nah itu memang itu yang terjadi. Tapi artinya kan itu tetap harus kita jalankan. Mungkin itu dulu yang saya tanyakan, karena memang sudah masuk tadi yang oke itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ternyata dari Sekretaris DPD. Jadi tentang realisasi ya, kalau semalam itu saya nggak, ya itu sih agak dan ditanyakan kembali ke pemerintah desa
seperti apa, apakah itu tahunan yang tahun 2023 atau 2024 triwulan 1 atau apa itu. Kalau triwulan 1 ya tinggal dicermati anggarannya berapa, dan berapa. Kalau realisasi itu ya berarti sesuatu yang telah dikerjakan dan selesai, baik itu yang di pencairannya pakai SPP Panjar ataupun definisi. Yang kedua terkait dengan apa yang tadi disampaikan tentang pendataan, nanti tinggal tadi Pak Nino gitu ya. Itu nanti kami sih berharap gitu ya, pemerintah desa ya bareng-bareng kalau ada sebuah misalnya atau apa yang namanya memang dijelaskan dulu sampai ke teknisnya sampai ke tujuannya nanti bisa ke sini, sehingga tidak ada sebuah pertanyaan apa sih apa boleh bantuan ini gitu kan, rasanya kok larinya ke sana-sana terus ya gitu kan, padahal kan sebetulnya data itu pasti ada maksud dan tujuannya gitu kan, cuma kan memang ini harus itu ada sebuah pemahaman masyarakat, oh ini ada pengisian yang diisi nanti begini-begini, nanti outputnya kayak gini. Jadi sehingga pada saat di paparan bawah itu akan melakukan itu, oh ya arahnya ke sana. Kali sih saya memberikan asumsinya seperti itu sih Mas. Nah, tentang tadi kegiatan olahraga, memang kegiatan olahraga itu kan bagian daripada aktivitas masyarakat gitu ya. Nah, kehadirannya dari pemerintah desa itu yang memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga sebuah lembaga atau sebuah perkumpulan itu diakui keberadaannya. Ya kalau bilang itu, kalau kita ada mungkin kayak LSM lah, kayak tingkat kabupaten itu kan, LSM itu ya harus terdaftar di Kesbangpol, itu resmi. Tapi kalau tidak terdaftar sana berarti nggak terima, maka tidak ada namanya bantuan untuk lembaga swadaya masyarakat. Sama dengan desa. Kalau itu memang SK-nya dari tolong Kades kami dilembagakan, di SK-kan secara resmi pengurus. Oh ya kalau sepak bola adanya gini, coba sepak bola ini mah khususan kegiatannya apa sih? Nah, sehingga tidak ada tumpang tindih bentuk tim ini gitu. Jadi kan enak gitu loh. Oh ini mohon untuk kegiatan khususan ada kegiatan lomba LSP di sini. Ya udah dicapai aja pengurusnya, tolong dibuatkan turnamen ya. Seperti itu sih Mas. Tentang nanti lebaran P-nya apa di sini tinggal koordinasi dengan pemerintah desa. Ini nanti ada kegiatan untuk Agustusan atau event tahunan sepak bola sekali-kali biaya sekian. Nah, nanti tinggal sumbernya boleh dari mana, dari ini. Seperti itu sih Mas. Oke ya. Terima kasih. Satu lagi Pak. Bukan boleh Pak, ada yang mau. Silakan masuk. Sambut, setuju? Cukup deh. Biar dulu lagi rangkaian bicara telah kita sama-sama. Semoga ada pengetahuan dan ilmu yang kita dapat untuk menjaga desa kita dan kita desa ini. Jadi kata memaafkan sebesar-besarnya bila dalam acara atau yang ada di sore ini yang kurang berkenan. Memaafkan sebesar-besarnya. Kita akhiri dan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.